Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat psikologi Unisa. Pada kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang teori behaviorisme menurut Ivan Pavlov. Teori behaviorisme merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Menurut Ivan Pavlov, tingkah laku merupakan hasil daripada sejumlah prosedur pelatihan satu stimulus, dan rancangan muncul untuk menggantikan stimulus lain dalam mengembangkan respon. Ivan Pavlov dalam sebuah teorinya, classical conditioning, melakukan sebuah percobaan terhadap seekor anjing. Adapun langkah-langkah dalam sebuah percobaan tersebut yaitu: mula-mula, anjing dibiarkan merasakan kelaparan. Setelah itu, Pavlov membunyikan bel dan anjing mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Setelah bel berbunyi selama 30 detik, Pavlov pun memberikan makanan terhadap anjing. Dan akhirnya terjadilah refleks pengeluaran air liur dari anjing tersebut. Setelah diulang 32 kali, bunyi bel selama 30 detik dapat menyebabkan keluarnya air liur dan semakin bertambah deras jika makanan diberikan. Hukum-hukum belajar menurut Pavlov. Ada dua hukum belajar menurut Pavlov, yaitu yang pertama, Law of Respondent Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua yaitu Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali dapat menghadirkan reinforce, maka kekuatannya akan menurun. Terdapat 5 prinsip teori belajar classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Yang pertama, belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan antara perangsang yang lebih kuat dengan yang lebih lemah. Yang kedua, proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang ketiga, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme. Yang keempat, perangsang akan menimbulkan aktivitas otak US dan CS akan menimbulkan aktivitas otak. Aktivitas yang ditimbulkan US lebih dominan daripada yang ditimbulkan CS. Yang kelima, semua aktivitas susunan syaraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibisi. Setiap peristiwa di lingkungan organisme akan dipengaruhi oleh dua hal tersebut, yang pola tersebut oleh Pavlov disebut cortical mosaic. Jika teori ini dikaitkan dengan manusia, yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang kontinu. Yang diutamakan dalam teori ini ialah belajar yang terjadi secara otomatis. Segala tingkah laku manusia adalah hasil dari latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan. Penerapan prinsip teori belajar classical conditioning dalam pengajaran. Beberapa psikolog menyebutnya belajar berlanjut atau associative learning hanya memerlukan dua stimuli yang tidak bertalian terjadi bersama-sama pada suatu tanggapan atau keduanya dari stimulus yang ada. Dalam praktek pendidikan bisa kita temukan seperti yang pertama, lonceng berbunyi mengisyaratkan belajar dimulai atau pelajaran berakhir. Yang kedua, pertanyaan guru diikuti oleh angkatan tangan siswa, suatu pertanda siswa dapat menjawabnya. Penerapan prinsip-prinsip teori belajar classical conditioning di dalam kelas. Beberapa tips yang ditawarkan oleh Wolfgang dalam menggunakan prinsip-prinsip classical conditioning dalam kelas. Yang pertama, memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas belajar. Yang kedua, membantu siswa mengatasi secara bebas dan sukses situasi-situasi yang mencemaskan atau menekan. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. Teori belajar dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, teori belajar dalam perspektif Islam merupakan kumpulan penjelasan dan penemuan tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peristiwa belajar yang dibangun berdasarkan pandangan dunia Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim. Teori belajar dalam Islam tidak hanya bersifat rasional dan empiris, melainkan juga bersifat normatif
dan kualitatif. Dalam hal ini, teori belajar akhlak merupakan pembentukan tingkah laku dengan mengedepankan aspek spiritual dan berorientasi pada pembentukan individu secara holistik. Oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam lisan maupun tulisan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.